Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang dulu kemarin. Syahdan, bermula jatuh perangai manusia dengan mereka itu beberapa faedah. Syahdan, bermula jatuh perangai manusia dengan mereka itu beberapa faedah. Jadi seluruh nabi bersifat sebagaimana sifat manusia. Jadi sifat yang harus bagi nabi yaitu a'radul basariyah, bersifat nabi dengan sifat kemanusiaan. Jadi ada beberapa faedah atau manfaat mengapa nabi itu bersifat atau berperangai sebagaimana manusia biasa. Satu, setengah daripadanya karena membesarkan pahala mereka itu. Setengah daripadanya karena membesarkan pahala mereka itu, seperti sakit dan barang sebagainya. Seperti sakit dan barang sebagainya sakit. Jadi nabi sakit, kita juga sakit. Jadi nabi sakit, kita juga sakit. Jadi apa manfaatnya atau faedahnya sakit untuk nabi itu? Itu seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub berapa lama sakit? Jadi menurut cerita itu Nabi Ayub sakit itu sampai tinggal hatinya lagi. Tinggal hatinya lagi yang tidak dimakan oleh jadi untuk supaya pahalanya lebih besar, jadi untuk membesarkan pahala, maka bahwasanya tawatur atas besar pahala, dan karena yang demikian itu bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasanya tawatur atas besar pahala, tawatur cerita yang disampaikan secara mutawatir. Dia kabar yang disampaikan secara mutawatir tentang besarnya pahala itu. Tentang besarnya pahala Nabi, ya, disebabkan Nabi tadi bersifat sebagaimana sifat kemanusiaan. Bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya'u summal awliya summal amsal fal amsal. Artinya, yang terlebih sangat daripada kamu akan bala yaitu para anbiya, kemudian aulia, kemudian orang seumpamanya, maka orang yang seumpamanya. Jadi yang paling besar mendapatkan cobaan daripada Allah, yang paling besar yang mendapatkan cobaan dari Allah, urutan pertama Nabi. Nabi mendapatkan cobaan yang paling besar. Jadi cobaan yang paling besar itu siapa yang mendapatkan? Nabi. Setelah Nabi siapa? Setelah Nabi baru aulia, para wali. Para wali Allah. Itu urutan kedua
yang mendapat cobaan yang besar. Kemudian orang yang semisalnya, seumpamanya, nah, orang yang sepangkat dengan wali. Nah, kemudian maka orang yang seumpamanya. Nah, jadi makin tingkat keimanannya, makin kuat tingkat keimanannya, makin kuat cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau orang yang tidak pernah diberikan cobaan oleh Tuhan, berarti jangan-jangan itu tak beriman gitu. Nah, itu juga contoh orang yang tak beriman. Ya, orang yang tak beriman itu tengok contoh orang yang tidak beriman. Mana dia? Dia nyaris tidak ada pun dia mendapatkan cobaan. Hidup senang, tidak? Hidup senang. Sikit aja usaha, hasil banyak. Tidak? Ini orang Cina itu, ya kan? Ada. Nah, kenapa? Mereka itu hampir tidak ada namanya cobaan bala. Kenapa? Ya karena iman apa itu tak ada. Nah, jadi bala itu diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Nah, sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Jadi makin kuat iman dia, makin kokoh keimanannya, tentu makin besar lagi cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kita jangan risau, jangan heran, ya. Kalau saat ini kita diberikan cobaan oleh Tuhan. Jadi faedahnya apa? Manfaatnya pun untuk kita, supaya pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kita jangan mengaku beriman kalau kita belum mendapatkan cobaan dari Tuhan. Nah, lihat. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, bukannya tiap-tiap seseorang ahli kena bala, karena bahwasanya bala itu bagi aulia. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, bukannya tiap-tiap seseorang, ya, seseorang ahli kena bala, karena bahwasanya bala itu bagi para aulia. Artinya apa? Yang mendapatkan bala itu adalah para aulia. Jadi selain itu tidak gitu. Nah, selain daripada aulia tidak akan mendapatkan bala. Nah, bala ini bukan bala pada kita, ya. Nah, bala ini yang sebenarnya adalah cobaan. Nah, jadi kan apa yang menyimpul itu ada namanya bala, ada namanya azab. Nah, ada namanya bala, ada namanya azab. Nah, jadi kalau untuk orang mukmin, ya, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, penyakit atau apa yang cobaan itu, nah, itu namanya bala. Jadi kalau bagi orang yang kufur, ya, sesuatu yang ditimpakan oleh Tuhan dia itu namanya azab. Nah, itu namanya azab. Jadi kita kalau diberikan cobaan oleh Tuhan, diberikan bala oleh Tuhan, kita jangan mengeluh. Nah, karena Tuhan ingin menguji keimanan. Nah, ya. Adapun orang yang halwat, ya halwat ya. Adapun orang yang halwat, maka melampaui ia akan mereka itu dan menyembunyikan ia jalan mereka itu. Dan lagi
diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki ia akan kawin dengan seorang perempuan yang elok rupanya, maka dikata orang baginya bahwasanya perempuan itu tiada ada sakit, maka berpaling ia daripadanya. Jadi ada satu riwayat menceritakan bahwa Nabi pernah ingin mengawini seorang perempuan yang lawa. Nah, ingin mengawini perempuan yang cantik. Lalu disampaikan oleh orang kepada Nabi bahwa perempuan yang cantik itu tak pernah sakit. Nah, jadi selama hidup dia tak pernah sakit. Ya, begitu yang cantik tadi, yang lawa tadi, yang bunga selok, tidak pernah sakit. Macam mana? Tak jadi Nabi mengawini perempuan. Nah, tidak jadi Nabi mengawini. Nah, jadi kada suah kering. Suai anak kerja di nang le. Amun, gitu. Amun anak cari bini itu jangan cari bini yang kada suah kering. Cari orang yang suah kering. Berarti amun yang suah kering. Nah, salah satunya berarti dia beri tanda, dia beri iman. Gitu. Karena dia diberikan coba. Amun kada suah kering. Berarti dia diberi azab. Itu Firaun. Nah, Firaun selama hidup dia tidak pernah sakit. Firaun laknat Allah itu selama hidupnya tidak pernah sakit. Jangankan sakit kuat, pening kepala dia tak ada. Nama kita kan pening-pening sikit kan. Nah, yang Firaun itu pening-pening sikit pun tak pernah. Nah, apakah itu merupakan yang bukan? Itu adalah azab dari Allah. Jadi kalau umpamanya kita selama umpamanya beberapa lama kita pernah sakit-sakit, nah kita perlu rusuh, perlu pertanyakan diri kita. Nah, kita perlu pertanyakan dia Tuhan sayang atau tidak dengan seperti itu. Nah, tak pernah dah. Nah, tapi jangan pula cari yang mencari bini itu, jangan pula cari yang pengeringan. Amun yang penggaringan lahwaknya kadang-kadang begitu lagi. Kalau mengurusinya tidak banyak. Nah, saya juga mungkin mau ditanya. Nah, jadi ya. Dan lagi dijadikan bahwa dihikayatkan dan lagi dihikayatkan bahwa Umar ibnu Bashir radhiyallahu anhu kawin ia akan seorang perempuan yang tiada sakit, maka ditalaknya akan dia. Seharusnya kan suka kan? Tidak dia. Jadi kan Umar bin Bashir ada dikawin dengan seorang perempuan yang tak bersakit, macam mana? Ditalak dia begitu. Segai itu ya. Okey. Dah. Kalau awak suka tak? Suka kalau kita dapat isteri yang tidak pernah sakit, kita suka kan? Tapi tidak. Nah, itu bedanya antara dia dengan awak kan? Itu bedanya antara dia dengan awak. Berarti tak dapat pahala dia kata itu. Nah, tentu tak ada kesempatan dia untuk mendapatkan pahala. Kena tak sakit-sakit. Kalau orang rumah kita sakit, kadang kita kan bisa sekali-sekali mengambil posisi sebagai seorang isteri. Tak memasakkan anak gitu ya. Tidak. Waktu apa lagi mengurus anak dan sebagainya. Nah, walaupun itu tidak kewajiban isteri sebenarnya.
Nah, jadi kan ngurus apa mencuci baju, memasak itu kan bukan kewajiban istri itu. Nah, cuma orang Madinah ini dia baik. Nah, dia baik, murah hati, ditolong jawab. Nah, seharusnya kan pekerjaan suami itu mencuci, memasak, itu kan seharusnya itu saja sebenarnya. Ya. Jadi jangan pula orientasi atau tujuan kita kawin itu untuk supaya ada tukang masak, ada tukang basuh. Salah. Nah, salah itu. Lanjut. Dan kedua, setengah daripadanya karena menyatakan segala hukum bagi kita. Jadi mengapa Nabi itu berperangai sebagai perangai kita untuk menjelaskan hukum. Nah, untuk menjelaskan hukum supaya kita ketahui akan dia. Nah, supaya kita tahu macam mana hukum dia ini. Seperti kita ketahui hukum lupa di dalam sembahyang dari lupa penghulu kita Nabi Muhammad SAW di dalam sembahyang. Nah, Nabi di dalam sembahyang pernah lupa. Nah, lupa itu adalah perangai manusia. Jadi karena Nabi pernah lupa di dalam sembahyang, maka timbul hukum di situ. Nah, jadi macam mana kalau seandainya di dalam sembahyang, di dalam salat kita lupa, diajarkan oleh Nabi. Cuma kalau Nabi itu tak pernah lupa macam mana? Seandainya Nabi itu tidak pernah lupa sekalipun, kira-kira kalau kita lupa dalam sembahyang macam mana solusi ini? Tak ada solusi juga. Tentu tak ada hadisnya. Nah, tentu tak ada hadis yang menjelaskan macam mana cara menyelesaikan kalau saatnya kita lupa di dalam solat. Kalau lupa yang wajib, macam mana hukum itu. Kalau yang sunat, lupa macam mana? Ada jelas. Nah, disebabkan apa? Disebabkan Nabi pernah lupa di dalam melaksanakan solat. Tetapi dengan sebab bimbang hatinya dengan membesarkan Allah Ta'ala. Nah, jadi Nabi itu lupa di dalam sembahyang itu bukan disebabkan apa-apa, karena berbimbang hatinya, karena membesarkan Tuhan. Nah, bersalahan lupa pada segala hukum yang disampaikan oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala, maka itu mustahil atas sekalian bersuruh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lupa dalam sembahyang itu lupa disebabkan kita lalai. Nah, lupa kita, ya. Nah, kalau Nabi lupa disebabkan apa? Disebabkan hatinya sibuk membesarkan Tuhan. Nah, dikarenakan dia sibuk membesarkan Tuhan, lupa dia. Nah, kalau lupa oleh kita ini Nabi tidak ada. Nah, tidak pernah. Kalau seandainya lupa Nabi oleh kita ini, itu mustahil. Faham dia? Dia bersalahan lupa pada segala hukum yang disampaikan oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala, maka yaitu mustahil atas sekalian bersuruh Allah Ta'ala. Jadi lupa Nabi itu tak sama dengan lupa kita. Nah, kalau lupa Nabi itu sama dengan lupa kita, dia kacau. Itu dari sekian banyak perintah yang Allah suruh sampaikan kepada kita, tentu ada lupa Nabi yang satu, ada dua. Nah, tentu tidak kalau dalam istilah itu kan tidak amanah Nabi. Ya, sebenarnya Nabi kita wajib bersifat dengan amanah. Wajiblah bersifat tabligh. Tentu hilang tu. Tidak. Tentu tak tabligh, tidak amanah Nabi. Kalau seandainya lupanya Nabi itu disebabkan oleh kelalaiannya, sebagaimana kita lupa disebabkan oleh kelalaian. Nah, jadi lupanya Nabi di dalam sembahyang itu dikarenakan
sibuk membesarkan Allah. Nah, paham? Nah, jadi jangan pula samakan lupa kita dengan lupa Nabi. Nah, jadi lupa Nabi dikarenakan sibuk membesarkan Tuhan. Lupa kita disebabkan kelalaian awak. Nah, hati awak tak ke mana perhati pikiran awak. Sudah angkat takbir Allahu Akbar kan? Itulah ke mana melalaian. Sampai lupa rakaat. Nah, rakaat sembahyang lu. Jadi Nak turun tak apa ni harga dia kan? sebelah kan rakaat apa kan. Jadi dengan sembahyang ingat pula lagi renew kan naik turun. Okey belum ada SMS lagi dekat tuan-tuan. Biasa ada je okey bulan 2 hari di SMS dia. Dia naik 50 tuan-tuan kan. Jadi tak ada dah lama ni. Itu yang ingat dengan sembahyang. Lupa. Itu lupa kita. Kalau lupa Nabi ni tidak boleh. Nah, faham ya? Dan ketiga, setengah daripadanya faedah dia mensabarkan yang lainnya daripada dunia. Dan yang demikian itu apabila melihat seseorang akan makam mereka itu penghulu yang mulia, yang bermula mereka itu pilihan Allah Ta'ala daripada makhluk, serta barang yang jatuh bagi mereka itu daripada segala perangai manusia. Niscaya sabar ia. Dan bermula maksud dengan dunia di sini yaitu harta dan barang yang mengikut akan dia, seperti kemegahan dan kebesaran dan kesenangan dan lazat dan barang sebagainya. Artinya apa? Jadi faedahnya Nabi itu berperangai sebagaimana perangai kita untuk mensabarkan awak. Nah, supaya timbul apa? Rasa sabar di dalam diri. Kalau kita membandingkan dengan Nabi, ya. Nah, sekarang ni banyak kita tak kaya. Ya tak? Tak kaya tak senang. Tak kaya tak senang gitu kan. Susah hidup orang Malaysia. Nah, Nabi, tengok Nabi. Nabi itu aja orang pilihan Tuhan kan? Nah, sedangkan Nabi dia tidak ada yang tidak kaya. Nah, oleh itulah dia. Jangan terlalu kita rusuh, ya? Jangan terlalu kita rusuh atau terhanyut. Nah, kita terhanyut dalam kemesraan. Kalau dalam kemesraan berguna-guna. Jangan sampai kita terhanyut, ya, dengan apa yang kita alami. Nanti bisa kita ambil perbandingan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi supaya timbul rasa sabar. Lagi. Dan keempat, setengah daripadanya karena menjagakan yang lain bagi hina kadar dunia kepada Allah Ta'ala. Maka karena yang demikian itu tiada meredakan Allah Ta'ala akan dia negeri balasan bagi segala anbiya-Nya dan auliya-Nya. Nah, jadi faedah yang keempat, nah, supaya kita jangan sampai terhanyut dengan kemegahan dunia. Jangan dunia itu yang ketiga. Nah, jangan dunia yang ketiga. Nah, kenapa? Karena Nabi tidak mengejar dunia. Nah, karena Nabi tidak mengejar dunia. Yang dikejar oleh Nabi adalah kampung akhir. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau seandainya dunia inilah tujuannya, ada. Nah, kalau seandainya dunia lah yang menjadi tujuannya, tentu
Allah akan memberikan dunia ini kepada Nabi dan kepada para awliya-awliyanya Allah. Itu. Nah, jadi jangan risau sangat, jangan risau sangat. Syukurilah apa yang ada dengan kita, apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita dapat di dunia. Jadi jangan risau sangat. Jadi jangan ikut orang semua. Jom ada penyawa ada ini pun, ada ini pun. Ya. Ya. Jadi tak usah begitu. Nah, kalau begitu tu rusuh gitu. Nah, jadi jangan salah-salah stroke. Itu maka timbul asam urat, timbul stroke, timbul darah tinggi dan sebagainya. Kenapa? Kali terlalu memikirkan dunia saja. Terlalu memikirkan apa tidak? Tengok orang beli pupung, awak tak akan beli. Tengok orang beli handal baru, awak tak akan beli. Dan parah tengok orang begini baru, awak tak pernah beli baru. Ada parah. Jadi apa tidak timbul asam urat tadi itu. Nah, ya. Ya. Karena jikalau meredakan Allah Ta'ala akan dia negeri balasan bagi mereka itu. Seandainya Tuhan meredakan dunia ini sebagai kampung balasan untuk para nabi dan awliya, niscaya tiada menegakkan akan mereka itu daripada dunia. Tentu Tuhan tidak larang nabi untuk memperoleh dunia. Tuhan tidak larang para awliya untuk memperoleh dunia. Serta bahwasanya mereka itu terlebih banyak daripada segala makhluk ibadah, dan yang terlebih keras daripada mereka itu berbuat taat dengan mengibaratkan hal mereka itu di dalam diri. Jadi apa kurang lagi nanti? Apa kurang lagi awliya kalau dalam masalah ketaatan? Kalau dibanding dengan kita ni jauh. Kena beza kan? Jadi beza antara langit dan bumi itu beza kan? Nah, awak baru punya tak melangkah, orang sampai tu. Kalau dari segi ketaatan itu. Nah, tapi nyatanya para nabi, para awliya Allah adalah mereka tidak tidak mementingkan kehidupan di dunia. Berarti ada kehidupan yang lebih utama lagi daripada kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Lagi. Dan kenyataan yang demikian itu apabila melihat dan mengetahui seseorang akan mereka itu berpaling daripada dunia seperti berpaling orang yang berakal daripada bangkai yang busuk. Jadi berpaling dari dunia sebagaimana berpaling orang yang berakal dari bangkai yang busuk. Macam mana? Niscaya jaga ia dan bangun ia bagi hina dunia ini kepada Allah Ta'ala. Dan karena yang demikian itu bersabda Nabi SAW, apa kata Nabi? Ad-dunya jifatu qaziratin. Artinya bermula dunia itu adalah bangkai yang busuk lagi cemar. Nah, itu dibalikkan Nabi. Jadi dunia ini bangkai yang busuk lagi cemar tu kotor. Nah, itu dah kita kejar kan? Nah, itu yang dah kita kejar. Dan sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin ma suqyal kafiru juz'atama." Artinya, jikalau dunia itu tertimbang kepada Allah Ta'ala seperti sayap nyamuk. Nah, kalau seandainya dunia itu ada besarnya, beratnya itu seperti sayap nyamuk, kan? Itu jadilah kan? Niscaya tiada dituangkan kafir daripadanya
setitik air. Nah, dia kalau seandainya dunia itu ada apa namanya, beratnya dunia atau hebatnya dunia itu kalau disimbang, macam mana sayap nyamuk besar, berarti kan tak ada, kalau tak naik itu timbangan. Nah, timbangan emas itu tak naik itu. Nah, kalau ada segitu jadilah kan. Tentu Allah tidak akan berikan kesenangan untuk orang itu. Jadi tak ada orang kafir yang senang. Jadi berarti susah semua untuk berjuang. Nah, nyatanya orang kafir yang senang kan daripada orang awak. Ya. Nah, berarti dunia itu dalam pandangan Tuhan sangat-sangat hina. Nah, jadi bandingannya kalau ada seberat sayap nyamuk ni, berarti kurang daripada itu. Nah, itu yang tak kita kan? Yang tak. Dan sabda Nabi SAW, hal keadaannya mukhatab. Mukhatab itu berhadapan ya. Bagi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan maksudnya itu Umar baginya dan bagi lainnya. Apa kata Nabi? Kun fid dunya kaka'annaka warid au 'abiru sabil wa udda nafsaka min ahli kubur, min ahlil kubur. Artinya, jadikan olehmu akan dirimu di dalam dunia seolah-olah engkau orang yang dagang. Jadi hidup di dunia ini jadikan diri awak seolah-olah orang yang dagang. Dagang tu merantau. Nah, seolah-olah awak pergi merantau. Atau orang yang lalu mengambil jalan, dan bilangkan olehmu akan dia dirimu akan dirimu, dan bilangkan olehmu akan dirimu daripada ahli kubur. Bilangkan, diingat-ingat. Ingat-ingat dia, kalau kita nanti akan masuk ke dalam kubur. Jadi dunia itu bagi awak jadikan dia sebagai apa? Nah, sebagai orang yang merantau atau orang yang hanya sekedar lalu. Untuk mana lalu? Lalu untuk menuju kampungku. Nah, berarti kalau lalu berapa lama ya? Kalau merantau tak lama juga lah. Tahun begini kita balik lah. Ya, biar berapa tahun Nah, saya tidak tahu yang mengantar tanah daripada itulah ini. Nah, mengantar tanah daripada itu mengantar Cina. Kalau Cina dia tak ada, kalau mengantar dia tak ada benda lagi. Itu kan Cina. Dan bermula maksud dengan dunia di sini yaitu barang yang antara langit dan bumi atau jumlah. Yang maksud dengan dunia. Nah,